Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Agung The Best. Bersama saya Admin A. Pada video ini, Admin akan melanjutkan pembahasan tentang komik Pokemon Adventures. Pada pembahasan kali ini akan melanjutkan petualangan Blue dengan si anak kecil di Power Plant. Musuh seperti apakah yang menanti Blue di sana? Sebelum mulai pembahasannya, bagi teman-teman yang belum menonton part sebelumnya dari pembahasan komik ini, bisa ditonton terlebih dahulu agar mengerti alur ceritanya ya. Linknya sudah admin taruh di deskripsi. Jika sudah menonton part sebelumnya, ayo kita mulai pembahasannya dengan 3, 2, 1. Ladies and gentlemen, thank you for coming. The video will now begin. Cerita dimulai memperlihatkan Blue dan si anak kecil sedang melanjutkan petualangan mereka di Power Plant. Jadi pada cerita sebelumnya, Blue memutuskan untuk pergi ke Power Plant guna memecahkan misteri yang ada di sana, sembari menolong si anak kecil untuk menemukan Pokemon miliknya yang hilang, yaitu Haunter. Kemudian setelah memperhatikan daerah sekitar, Blue terpikir bahwa apa alasan Haunter milik si anak kecil tiba-tiba pergi ke Power Plant. Jadi kalau dilihat dari keberadaan Magneton dan sekelompok Magnemite yang telah menyerang mereka, sudah sewajarnya Pokemon bertipe listrik ada di Power Plant karena memang inilah habitat mereka, layaknya Magikarp di daerah berair. Hal itulah yang membuat Blue semakin penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi. Kemudian tiba-tiba muncul sekumpulan gas yang menyelimuti daerah sekitar. Dan diiringi dengan suara yang juga bertanya mengenai apa yang sebenarnya terjadi di sini. Kaget melihat dan mendengar hal itu, Blue seketika memeriksa Pokédex-nya untuk mengetahui posisi dan identitas musuh. Sayangnya Pokédex tidak dapat menganalisis hal itu. Oh, apakah itu Pokédex? Jadi, kau adalah pelatih Pokemon dari laboratorium Profesor Oak di Pallet Town ya? Iya, ia berasal dari Pallet Town, dan bahkan ia adalah cucu dari Profesor Oak. Ucap si anak kecil membalas pertanyaan dari musuh. Tiba-tiba Blue menutup mulut si anak kecil dan mengatakan bahwa jangan pernah memberikan bocoran tentang informasi apapun kepada musuh. Sayangnya, ucapan dari si anak kecil sudah terdengar oleh musuh, dan terungkaplah bahwa musuh pun memang sudah memiliki dendam kepada Profesor Oak. Walau masih belum tahu nih, dendamnya seperti apa. Awalnya, aku hanya akan bermain-main dan mengusirmu dari sini. Tetapi karena kau adalah cucu dari orang itu, maka rencanaku berubah. Ucap musuh kepada Blue. Mendadak, muncul Pokemon bernama Gengar yang menyerang si anak kecil dengan move Nightshade. Bereaksi akan hal itu, Blue seketika mengeluarkan Golduck miliknya dan melindungi si anak kecil dengan move Hydro Pump. Nah, tepat ketika Blue sedang memberikan arahan kepada si anak kecil agar tetap tenang, tiba-tiba Gengar mengalihkan perhatiannya dan langsung menyerang Blue dengan move Hypnosis, yang seketika membuat Blue tumbang. Tampaknya sedari awal musuh memang sudah menargetkan Blue dan menggunakan serangan ke si anak kecil hanya sebagai pengalihan saja. Blue yang tumbang tahu-tahu telah diangkat ke udara dan dimasukkan ke dalam suatu peti yang terbuat oleh gas yang menyelimuti daerah sekitar. Lalu scene berganti memperlihatkan Blue yang sedang bermimpi. Di dalam mimpinya, Blue melihat sesosok dirinya yang masih kecil dan mentor yang dulu melatihnya. Ternyata mimpi ini dapat Blue lihat karena ia sedang dalam keadaan tertidur dan Gengar sedang menggunakan move Dream Eater kepada Blue. Move ini dapat menyerap energi dari tubuh target yang sedang terkena status sleep. Tampaknya musuh memang ingin menghabisi Blue.
Melihat hal itu, si anak kecil menjadi ketakutan dan merasa bersalah karena telah mengungkapkan informasi mengenai Blue dan tidak bisa berbuat apa-apa sampai-sampai harus dilindungi oleh Blue. "Apa yang harus kulakukan?" ucap si anak kecil yang kebingungan. Kemudian musuh tiba-tiba mengatakan bahwa manusia dan Pokemon memang tidak dimaksudkan untuk hidup berdampingan. Karena manusia adalah makhluk yang egois. Jadi dulunya Power Plant merupakan mega proyek yang memakan biaya sangat besar dalam pembangunannya. Tetapi di tengah perjalanannya, proyek ini ditinggalkan begitu saja. Hal ini pun menyebabkan terciptanya limbah industri dan racun akibat pembangunan yang tidak selesai. Lalu kerusakan yang disebabkan oleh Power Plant mulai berdampak ke lingkungan sekitar dan menyebabkan banyak Pokemon mulai kehilangan tempat tinggalnya. Ironisnya, Pokemon bertipe listrik malah menggunakan bangunan ini sebagai tempat tinggal mereka. Dan akhir-akhir ini, para Pokemon bertipe gas pun seperti Gastly dan Gengar juga memanfaatkan limbah yang ada di Power Plant sebagai bahan energi mereka. FYI nih, terdapat perbedaan versi latar belakang dari Power Plant loh. Nah, untuk versi yang pertama, yang seperti Agatha barusan sebutkan, bahwa Power Plant tidak pernah selesai dibangun. Nah, untuk versi kedua, bahwa Power Plant sudah selesai dibangun tapi tidak digunakan lagi karena sudah ketinggalan zaman dan sudah digantikan dengan infrastruktur yang lebih baik. Maka dari itu, beberapa peralatan listrik masih dapat berfungsi di sana. Nah, versi yang ketinggalan zaman ini terjadi pada versi gamenya loh, yaitu game Pokemon generasi 1. Nah, untuk game generasi kedua, Power Plant telah direfurbish atau diperbaharui dan digunakan sebagai pembangkit energi untuk kereta listrik. Lanjut ke cerita. "Jadi, itukah alasanmu mencuri Haunter milikku?" ucap si anak kecil. "Itu tidaklah tepat, wahai anak muda. Bermacam-macam Pokemon bertipe Ghost berdatangan karena tertarik dengan gas yang muncul dari tempat ini. Aku akan melakukan berbagai hal. Tetapi mencuri bukanlah sesuatu yang akan Agatha sang Elite Four ini bakal lakukan." Terungkaplah, musuh Blue kali ini adalah salah satu dari Elite Four seperti Lorelei. Dan apabila teman-teman masih ingat, pada pembahasan komik Pokemon Adventures Arc Yellow Part 9, Blue mengatakan bahwa di masa lalu, ia sudah pernah melawan salah satu dari Elite Four. Inilah momen yang dimaksud. Kemudian, Blue yang sedari tadi dihisap energinya oleh Gengar mulai mengerang kesakitan. Melihat hal itu, Agatha malah tertawa. Dan seketika memerintahkan Gengar untuk mengerahkan move Dream Eater yang lebih kuat. Hal ini membuat Blue semakin tersiksa dan bahkan rasa sakit itu mulai terrealisasikan ke dalam mimpinya. Nah, tiba-tiba terjadilah suatu kejadian yang luar biasa. Hal ini mungkin bisa terjadi karena mental dari Blue sudah ditempa sedemikian rupa. Jadi di dalam mimpinya, Blue sedang dilatih oleh seorang pria yang Blue panggil dengan sebutan Sensei. Atau bakal admin A sebut mentor saja ya. Nah, terjadilah sebuah percakapan yang intinya Blue merasa aneh kenapa malah dirinya yang dilatih, bukannya Pokemon. Padahal tema latihannya adalah pelatihan Pokemon. Lalu sang mentor mulai menjelaskan bahwa Blue tidaklah mengerti maksud dari latihan ini. Jadi pada pertarungan Pokemon, hanya dari sisi Pokemon-lah yang merasakan penderitaan. Sedangkan dari sisi pelatih, mereka hanya memberikan arahan saja. Hal itu menyebabkan tidak ada chemistry atau ikatan antara pelatih dan si Pokemon. Maka dari itu, tujuan Blue dilatih seperti ini adalah untuk menciptakan seorang pelatih Pokemon yang memiliki ikatan kuat dengan si Pokemon. Pelatih yang juga bisa merasakan apa yang Pokemon juga rasakan. Kalau diperhatikan, sedari awal Red sudah memiliki ikatan seperti ini dengan Pokemon miliknya. Maka dari itu, Red tanpa pikir panjang sering menyelamatkan Pokemon miliknya dari bahaya. Kemudian Blue tiba-tiba terbangun karena teringat dengan kata-kata yang telah mentornya berikan. Tidur pun sedap nih.
Nah, tanpa membuang waktu, Blue segera menganalisa situasi yang terjadi. Ia pun langsung menyadari bahwa dirinya sedang terkena move Dream Eater dari Gengar. Maka dari itu, Blue harus secepatnya memikirkan jalan keluar dari situasi seperti ini. Karena apabila Blue tertidur sekali lagi, maka sudah dapat dipastikan nasib Blue akan tamat. Akankah Blue bisa membalikan keadaan? Dan cerita pun bersambung. Petualangan kali ini benar-benar menakutkan dan menegangkan ya. Melihat bagaimana Agatha menyiksa Blue, sangatlah pedih ketika disaksikan. Coba komen di bawah ya, bagian mana dari cerita Pokemon Adventures kali ini yang teman-teman suka. Ayo kita diskusi bareng-bareng. Kalau admin sih, paling suka melihat mental Blue yang sangat kuat. Dan berkat visualisasi mimpinya, kita jadi mengetahui asal-usul dari mental Blue yang terasah, yaitu dari pelatihan yang berat sedari kecil. Terus ikuti Pokemon Adventures Arc Yellow di channel ini ya. Dan tak lupa admin ucapkan permintaan maaf apabila ada cara baca nama Pokemon atau nama jurusnya yang salah. Mohon dimaafkan ya. Sebelum berpisah, izinkan admin mengucapkan terima kasih atas waktunya untuk menonton video dari channel ini. Jangan lupa like dan juga subscribe ya, agar tidak ketinggalan video menarik dari channel ini. Admin undur diri dulu, sampai jumpa di video selanjutnya. See ya!